Salam Bapak Ibu Saudara Jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita ada dalam minggu Advent yang pertama di tahun 2020, dalam minggu-minggu Advent. Dan hari ini saya mengajak kita untuk melihat di dalam situasi, kondisi bangsa bahkan dunia. Sampai saat ini kita masih menjalani perjuangan melawan virus pandemi corona yang pertama. Kemudian yang kedua, beberapa hari belakangan ini juga dalam kehidupan kita sebagai gereja Tuhan, kita diperhadapkan dengan pergumulan gereja Tuhan, yaitu di Sigi, Sulawesi Tengah, di mana satu keluarga dibantai, korbannya 4 orang. Ada 1 orang anggota rumah itu yang kemudian, anggota keluarga itu yang kemudian berhasil melarikan diri dan dia bersaksi terhadap pihak kepolisian. Nah, apa yang mau dikatakan di sini, saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa mari saudara kita sebagai gereja Tuhan, Tuhan Yesus sudah menubuatkan semuanya itu jauh-jauh sebelum ada kejadian seperti ini. Bahkan murid-murid Tuhan Yesus pun mengalami hal-hal yang sama, mengalami penganiayaan, mengalami penderitaan, penyiksaan, dan begitu banyak hal yang sampai mereka justru mengakhiri kehidupan mereka dengan cara yang tragis. Hanya untuk apa? Hanya untuk membela kebenaran firman Tuhan. Nah, untuk itu, saya sebagai hamba Tuhan, saya mau menyampaikan bahwa mari dalam perenungan kita, dalam pengharapan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita tetap setia kepada Tuhan Yesus. Nanti kita akan lihat tayangan bagaimana kehidupan rasul-rasul, murid-murid Tuhan Yesus. Dan hari ini, beberapa hari ke depan, saya mengajak kita untuk melihat bagaimana kisah kehidupan murid-murid Tuhan Yesus. Dan hari ini kita akan lihat yang pertama, yaitu Andreas. Namun sebelumnya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk melihat ada firman Tuhan yang datang menyapa kita hari ini, ya, dan tema yang saya angkat di pertemuan kita hari ini adalah gereja yang berjuang. Gereja yang berjuang di hari Senin tanggal 30 November 2020. Dalam memasuki masa Minggu Advent, masa penantian, penghayatan penantian kita, pengharapan kita akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, hari ini kita renungkan firman Tuhan, gereja yang berjuang. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari Minggu kemarin dalam ibadah khusus peneguhan Sidi, jam 11 siang, saya menyampaikan pemberitaan firman Tuhan tentang bagaimana Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya ke dalam dunia sama seperti domba ke tengah-tengah serigala. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kalau domba di tengah serigala, saya katakan bahwa sudah pasti domba yang kalah, serigala yang menang. Matius pasal 10 ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, saya mengajak bahwa situasi saat ini yang kita alami saat ini sebagai gereja Tuhan, saya mau katakan yang pertama, sudah saatnya gereja tidak memikirkan dirinya sendiri. Sekarang sudah saatnya gereja bersatu hati, bergandengan tangan. Tidak hanya memikirkan denominasinya sendiri, tidak hanya memikirkan sinodenya sendiri, tidak hanya memikirkan gereja lokalnya sendiri. Tapi ketika saat ini kita melihat bahwa ada gereja di Sulawesi Tengah sana yang mengalami penganiayaan, penderitaan karena nama Tuhan. Mari kita lihat saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Di beberapa tempat juga kita pernah lihat bahwa gereja-gereja yang mengalami penganiayaan, gereja-gereja yang mengalami penindasan di tengah-tengah dunia ini. Sudah saatnya gereja tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi mari kita sebagai, firman Tuhan katakan, kita sebagai anggota tubuh Kristus. Ketika tangan saya terluka, maka kaki saya juga ikut merasakan. Ketika kaki saya terluka, maka seluruh tubuh saya ikut merasakan. Maka itu saya mengajak kita sebagai gereja Tuhan, GKO Jemaat Bekasi 1. Mari kita berpikir, kita tidak kenal orang di Sigi sana.
Kita tidak kenal keluarga yang menjadi korban itu. Tapi kita punya kewajiban untuk mendoakan, untuk terus, dan kita belajar, untuk terus kita belajar bagaimana apa yang harus kita lakukan, apa yang menjadi pelajaran bagi saudara dan saya saat ini dan di sini. Mari kita lihat bagian firman Tuhan yang saya mau sampaikan. Yohanes pasal 16 ayat 1 sampai ayat 4a. Ternyata ini sudah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus di zaman penulisan kitab Yohanes. Yohanes menuliskan apa yang pernah Tuhan Yesus katakan. Dan kitab Yohanes ini ditulis sekitar tahun 70 sampai tahun 90 Masehi. Nah, bayangkan saat ini, hari ini, kita ada di tanggal 30 November 2020. Berarti sekian ribu tahun yang lalu, Tuhan Yesus sudah pernah menyampaikan ini. Sampai hari ini terjadi. Yohanes 16 ayat 1 sampai 4a. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Saudara, Tuhan Yesus katakan supaya kita jangan kecewa dan menolak Dia. Banyak anak Tuhan yang saat ini karena diperhadapkan dengan pergumulan, lalu kemudian kecewa, kehilangan pengharapan, lalu kemudian mengambil satu tindakan yang salah, tindakan yang keliru, tindakan yang merugikan imannya, merugikan dirinya, dan akhir kehidupannya, yaitu menolak Yesus. Saudaraku, jangan sampai kita menolak Yesus. Di dunia ini kita diberi dua pilihan, terima Yesus atau tolak Yesus. Kalau kita terima Yesus, maka kita selamat. Kalau kita tolak Yesus, kita membuang keselamatan kita. Apa yang Tuhan Yesus mau katakan? Kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Saudaraku, kita perhatikan bahwa sekarang ini para teroris katakan bahwa ketika mereka membunuh orang yang tidak seiman, ketika mereka membunuh orang yang tidak seagama, orang yang berbeda dengan mereka, orang yang tidak sealiran dengan mereka, mereka katakan mereka berbuat atas nama Allah. Apakah Allah mengajarkan itu? Saudara, mari kita perhatikan kelanjutannya. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengenal Bapa, kalau kita mengenal Yesus, Yesus mengajarkan doakan musuhmu. Yesus katakan jangan membalas jahat dengan jahat. Kalau kita mengenal Yesus, kita akan tahu, kita akan lakukan apa yang Tuhan katakan bagi kita. Mereka yang melakukan itu karena mereka tidak mengenal Yesus. Dan saat ini, ketika saudara dan saya, kita sedang diperhadapkan dengan situasi seperti ini, saya mengingatkan kita kembali kebenaran firman Tuhan ini. Jangan pernah kita menolak Yesus. Jangan pernah kita mengingkari janji setia kita kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Dia tetap setia bagi saudara dan saya. Saya mengajak kita melihat ada satu kisah kehidupan murid Yesus, dan mungkin beberapa hari ke depan saya akan mengajak kita juga untuk melihat akhir kehidupan murid-murid Tuhan Yesus dalam memberitakan kebenaran Injil Yesus. Ya, saya mengajak kita hari ini untuk melihat murid Yesus bagian yang pertama, yaitu Andreas. Mari kita lihat apa yang terjadi dalam kehidupan murid Yesus yang pertama. Salah satu penulis sejarah dengan bukti-bukti nyata Alkitabiah yang bisa dipertanggungjawabkan tulisannya ialah Eusebius. Pada tahun 325, ia pernah menulis buku yang berjudul Rasul dan Murid dari Juru Selamat telah menyebarkan dan mengkhotbahkan Injil ke seluruh dunia, yang berisi tentang kisah hidup dan kematian murid-murid Yesus. Tulisan dari Eusebius telah ditelusuri dan diselidiki ulang oleh penulis sejarah gereja kondang, Mr. Schumacher, untuk membuktikan akan kebenaran dari tulisan tersebut. Berdasarkan tulisan itulah, kami ingin membagikan riwayat dan akhir hidup murid-murid Yesus melalui video ini. Yuk kita mulai dari murid yang pertama, yaitu Andreas. Andreas adalah saudara Simon Petrus. Arti nama Andreas dalam bahasa Yunani adalah jantan.
Sangat menarik bahwa nama Andreas atau dalam bahasa Inggris Andrew berasal dari bahasa Yunani, bukan dari bahasa Arab. Andreas adalah murid pertama Tuhan Yesus. Sebelumnya, ia adalah murid Yohanes Pembaptis. Kepadanya Yohanes Pembaptis memperkenalkan Tuhan Yesus sebagai anak domba Allah. Kemudian ia mengikut Tuhan Yesus dan membawa Petrus saudaranya kepada Yesus. Setelah itu, bersama dengan Petrus, ia dipanggil menjadi murid sepenuhnya. Andreas berasal dari Betsaida, daerah Galilea, namun selanjutnya tinggal bersama Petrus di Kapernaum sebagai penjala ikan. Seberapa dekat Andreas dengan Yesus? Dalam Injil dan Kisah Sinoptik, kedua belas rasul selalu terdaftar dalam 3 kelompok yang terdiri dari 4 orang. Yang pertama dari kelompok-kelompok ini menunjukkan mereka yang paling dekat dengan Yesus, mencakup 2 pasang saudara. Yang pertama, Petrus dan Andreas, putra-putra Yunus. Yang kedua adalah Yakobus dan Yohanes, putra-putra Zebedeus. Dengan demikian, Andreas adalah salah satu dari 4 murid yang paling dekat dengan Yesus. Apa yang diungkapkan Injil tentang Andreas? Tradisi Injil menyebutkan ada 3 peristiwa penting. Yang pertama adalah penggandaan roti di Galilea. Pada kesempatan itu, Andreas yang menunjukkan kepada Yesus kehadiran seorang anak laki-laki yang membawa 5 roti jelai dan 2 ikan, di mana Andreas meragukan kecukupannya untuk disajikan kepada ribuan orang saat itu. Peristiwa yang kedua adalah di Yerusalem. Ketika 4 sekawan, yaitu Andreas bersama dengan Petrus, Yakobus, dan Yohanes bertanya kepada Yesus tentang kokohnya tembok bait suci Yerusalem yang tak mungkin dapat diruntuhkan dan akhir dari kesudahan zaman. Andreaslah yang berkata, "Beritahu kami kapan ini akan terjadi dan apa yang akan menjadi tanda ketika semua hal ini harus diselesaikan?" Ketiga, Andreas dengan nama Yunaninya berfungsi sebagai jembatan antara pengikut Yesus dari orang Yahudi dan bukan Yahudi, yaitu Yunani. Kisah ini dicatat dalam Injil Yohanes 12 ketika di Yerusalem sebelum masa sengsara Yesus tiba. Ketika perayaan Paskah, Yohanes menceritakan beberapa orang Yunani telah datang ke kota, mungkin proselit atau orang-orang yang takut akan Allah yang datang untuk menyembah Allah Israel pada hari raya Paskah. Andreas dan Filipus, 2 rasul dengan nama Yunani, melayani sebagai penafsir dan penengah kelompok kecil orang Yunani ini bersama Yesus. Andreas dikenal sebagai penginjil mula-mula. Tidak heran jika ia disebut sebagai penginjil nasional dan internasional yang pertama. Seperti apa akhir hidup Andreas dan bagaimana kisah kematiannya? Menurut tradisi, Andreas menghabiskan tahun-tahun terakhir hidupnya di Skythia, bagian utara Laut Hitam. Tetapi sebuah buku kecil yang berjudul Acts of Andrew, kemungkinan ditulis tahun 260 Masehi, menceritakan bahwa ia memberitakan Injil terutama di daerah Makedonia dan mati martir di Patras, Yunani. Pada abad ke-15, menurut sejarawan agama Dorman Newman, Andreas pergi ke Patras di Yunani bagian barat pada 69 sebelum Masehi, di mana gubernur Roma, Aegeates, berdebat tentang kekristenan dengan Andreas. Aegeates mencoba meyakinkan Andreas untuk meninggalkan kekristenan atau pengikut Yesus, sehingga ia tidak perlu menyiksa dan mengeksekusi dia. Tapi ketika itu tidak berhasil, rupanya ia memutuskan untuk memberikan Andreas siksaan. Andreas dicambuk dan kemudian diikat dan dipakukan ke sebuah kayu salib berbentuk huruf X, sehingga ia akan menderita untuk waktu yang lama sebelum meninggal. Andreas tetap terikat di tiang gantung selama 2 hari, di mana selama 2 hari itu dia terus berkhotbah kepada orang yang lewat walau dia dalam posisi tergantung di sebuah salib X. Salib berbentuk huruf X, sebuah bentuk religius yang kini dikenal sebagai salib Andreas. Seorang pengikut Andreas yang turut menyaksikan hukuman Andreas menceritakan perkataan yang telah diucapkan oleh Andreas sebelum ia meninggal dunia, yang berbunyi, "Ternyata keinginan dan cita-cita saya bisa terkabul, di mana saya bisa turut merasakan saat-saat disiksa dan disalib seperti Yesus." Bahkan pada saat ia tergantung di kayu salib X dan sambil disiksa dengan cambukan, ia tiada henti-hentinya berkhotbah terus kepada orang-orang yang berada di situ 2 hari sebelum ajalnya tiba. Bangsa Skotlandia menjadikan salib Andreas ini sebagai lambang bendera negara mereka, karena negara itu mempunyai kisah legenda dan bersejarah berkaitan dengan Rasul Andreas. Demikian fakta Alkitab tentang Andreas. Baik, Bapak Ibu Saudara, dari tayangan ini kita lihat bahwa ternyata dari zaman murid-murid Tuhan Yesus pun, bahkan zaman dalam perjanjian lama, nabi-nabi pun, mereka sudah mengalami penganiayaan karena pekabaran Injil. Untuk itu, bagi saudara dan saya hari ini dan di sini, kita dalam memasuki masa-masa penghayatan, penantian kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, menjemput saudara dan saya sebagai gereja Tuhan. Mari kita tetap setia kepada panggilan kita. Jangan pernah kita menolak Yesus. Jangan pernah kita tinggalkan Gembala Agung kita yang begitu mengasihi kita. Bahkan dia sudah memberikan nyawanya bagi saudara dan saya. Begitu mari kita terus menyembah Tuhan. Terus ada dalam pengharapan-pengharapan kita. Sampai kedatangan Tuhan,
kita tidak tahu kapan waktunya. Karena itu bukan bagian kita. Bagian kita adalah mempersiapkan diri supaya datang Tuhan Yesus, dia menemukan kita ada dalam keadaan yang siap. Selamat memasuki masa Advent minggu yang pertama. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara jemaat. Amin.